Halo para visioner sepak bola, selamat datang kembali di Ngobrol Vision. Kali ini kita akan mengupas tuntas kisah yang lebih dari sekadar pertandingan derby Manchester. Ini adalah cerita tentang dendam, ambisi, dan takdir yang saling berjalin. Siapa sangka di balik gol-gol spektakuler Erling Haaland tersembunyi sejarah panjang yang melibatkan rivalitas sengit dan keputusan-keputusan krusial? Bersiaplah, karena kita akan menyelami lebih dalam dari yang pernah kalian bayangkan. Kisah Erling Haaland melawan Manchester United bukan sekadar pertemuan dua tim besar. Ini adalah narasi yang terjalin erat dengan sejarah keluarga, rivalitas kota, dan dendam yang membara. Ayahnya, Alfie Haaland, menjadi figur sentral dalam perseteruan sengit antara Leeds United dan Manchester United. Ucapan-ucapan pedas dan bentrokan fisik Alfie di lapangan hijau telah menanamkan doktrin anti-United dalam diri Erling sejak dini. Mari kita mundur ke tahun 1997 di Ellen Road, tempat Alfie Haaland dan Roy Keane terlibat dalam konfrontasi yang memicu api permusuhan. Insiden itu bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi simbol dari rivalitas yang mendalam. Ucapan Alfie yang meremehkan Keane menjadi pemicu dendam yang akan berlanjut selama bertahun-tahun. Keane membawa kemarahan ini bersamanya selama 4 tahun dan membalas dendam pada Alfie Haaland selama derby Manchester 2001 di Old Trafford ketika Haaland bermain untuk Manchester City, di mana Keane menghantam lutut kanan lawannya. Mantan pemain internasional Irlandia itu menulis dalam autobiografinya, "Saya sudah menunggu cukup lama, saya berjuang keras untuk itu." Akibatnya, Keane didenda 5.000 pound dan dilarang bermain 3 pertandingan. Setahun kemudian, ketika dia mengungkapkan bahwa tackle itu disengaja, dia diberi denda tambahan sebesar 150.000 pound dan dilarang bermain 5 pertandingan. Alfie Haaland pensiun pada usia 30 tahun sejak 2 tahun setelah tackle mengerikan itu. Dia kemudian mengenang, "Saya belum bermain 90 menit penuh sejak kejadian itu, dan itu adalah fakta yang sulit. Jelas setelah itu saya mengetahui bahwa itu disengaja, bahwa dia ingin balas dendam dan sebagainya. Saya pikir itu agak menyedihkan." Haaland Junior tidak menunjukkan minat untuk memikirkan insiden tersebut dan mengklaim bahwa dia tidak pernah berbicara dengan ayahnya tentang hal itu. Dendam Roy Keane terhadap Alfie Haaland mencapai puncaknya pada tahun 2001 dalam derby Manchester yang penuh emosi. Tackle horor Keane bukan sekadar pelanggaran, tetapi sebuah pernyataan, "Jangan pernah meremehkan saya." Insiden ini meninggalkan luka mendalam, baik secara fisik maupun emosional bagi Alfie, dan menjadi bagian dari warisan yang diwariskan kepada Erling. Haaland mengalami awal yang sulit dalam kehidupannya sebagai seorang profesional ketika ia masuk ke tim utama di Bryn. Pada usia 16 tahun, ia gagal mencetak gol dalam 16 pertandingan untuk klub kampung halamannya, tetapi bernasib lebih baik di Molde di bawah asuhan Solskjaer. Solskjaer melakukan yang terbaik untuk mencoba merekrut dan bereuni dengan Haaland dengan membawanya ke United. Hanya 3 bulan kemudian, setelah Haaland menggemparkan Liga Champions dengan mencetak 8 gol untuk Salzburg, bos United saat itu terbang menemui rombongan sang striker, termasuk Alfie. Batu sandungan utama adalah ketentuan kontrak yang dibuat oleh agen Haaland, Mino Raiola. Menurut Manchester Evening News, Raiola ingin mendapatkan bagian dari penjualan Haaland di masa depan dan memasukkan klausul pembelian rendah yang akan aktif dalam waktu 2 tahun. Dengan kata lain, kesepakatan ini lebih menguntungkan Haaland dan perwakilannya dibandingkan klub. Dortmund melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan peluang kepada pemain muda, menyetujui biaya transfer sebesar 17 juta pound dengan Salzburg. Kepala eksekutif Dortmund Hans Joachim Watzke kemudian mengakui, "Kami memberi klausul pelepasan Erling Haaland atau dia akan pergi ke Manchester United. Klausul tersebut berarti bahwa Dortmund hanya akan mendapat 51 juta pound. Ketika Haaland bergabung dengan City 2,5 tahun kemudian, biaya yang sangat rendah mengingat usia Haaland dan rekor mengesankannya dengan 86 gol dalam 89 pertandingan. Meskipun memiliki sejarah keluarga yang rumit dengan Manchester United, Erling Haaland hampir saja mengenakan seragam setan merah. Ole Gunnar Solskjaer, mantan pelatihnya di Molde, memainkan peran penting dalam perkembangan awal karir Erling. Solskjaer melihat potensi besar dalam diri Erling Haaland dan berusaha membawanya ke Old Trafford. Namun, negosiasi transfer Erling Haaland ke Manchester United menemui jalan buntu. Tuntutan dari agennya, Mino Raiola, dianggap buruk bagi industri oleh pihak klub. Keputusan United untuk tidak memenuhi tuntutan tersebut menjadi salah satu what if terbesar dalam sejarah klub. Borussia Dortmund, dengan kebijakan transfer yang lebih fleksibel,
berhasil mendapatkan tanda tangan Erling Haaland. Keputusan ini terbukti sangat menguntungkan, baik bagi sang pemain maupun klub. Erling berkembang menjadi mesin gol yang mematikan di Dortmund, menarik perhatian klub-klub top Eropa. Sehingga kepindahan Erling Haaland ke Manchester City pada tahun 2022 menandai babak baru dalam karirnya. Di bawah asuhan Pep Guardiola, Erling menjelma menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Penampilannya dalam derby Manchester dengan gol-gol spektakuler dan kontribusi penting semakin mempertegas statusnya sebagai momok bagi setan merah. Haaland sejak itu mengisyaratkan bahwa dia tertarik bergabung dengan Manchester United. Pada tahun 2022, ketika Gary Neville bertanya mengapa dia tidak lagi bergabung dengan Solskjaer, Haaland tiba-tiba menjawab, "Anda harus bertanya padanya." Ada banyak ambiguitas tentang minat Manchester United terhadap Haaland. Tetapi satu hal yang sangat jelas bagi striker Norwegia itu adalah bahwa karirnya telah direncanakan dengan matang sejak ia berusia 16 tahun, ketika sudah jelas bahwa ia ditakdirkan untuk menjadi pemain top. Raiola dan Alfie telah berbicara dengan sejumlah klub tentang dia selama karirnya, dan mengingat status United di sepak bola Eropa. Tidak mengherankan jika United termasuk di antara mereka. Mari kita analisis penampilan Erling Haaland dalam derby Manchester. Pertandingan pertama Haaland melawan rival sekota City sangat luar biasa di mana ia mencetak hat-trick dan membuat 2 assist dalam kemenangan 6-3 di Etihad. Sejak itu, ia menelan kekalahan 2-1 di Old Trafford, memenangkan final Piala FA 2-1 di Wembley, mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0, dan terbaru mengemas 1 gol saat The Citizens melibas setan merah 3-1 di Etihad. Meskipun selalu menjadi ancaman, penampilannya tidak selalu sempurna. Ia pernah melewatkan peluang emas, tetapi selalu berhasil mencetak gol-gol penting. Kemampuannya untuk memanfaatkan ruang dan ketenangannya di depan gawang membuatnya menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan United. Kemenangan Manchester City dalam derby Manchester terbaru semakin memperpanjang catatan buruk setan merah melawan rival sekota mereka. Gol Erling Haaland di menit-menit akhir pertandingan menjadi simbol dominasi City dalam beberapa tahun terakhir. Kisah Erling Haaland melawan Manchester United adalah narasi yang kompleks, terjalin erat dengan sejarah keluarga, rivalitas kota, dan ambisi pribadi. Meskipun hampir bergabung dengan United, takdir membawa Erling ke Manchester City, tempat ia menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Setiap kali Erling menghadapi United, ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ada sejarah, dendam, dan keinginan untuk membuktikan diri. Gimana para visioner? Apakah kalian sekarang melihat rivalitas Haaland dan United dari sudut pandang yang berbeda? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau kalian suka konten-konten mendalam seperti ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode Ngobrol Vision berikutnya.